gimana caranya gue menentukan apakah burger gue mau 80 gram, 60 gram, 100 gram, gue benchmarking. Harga jual dikurangin harga modal, itu disebut ada hal-hal tertentu yang lu nggak bisa ngelakuin penghematan di situ. Nah, masalah pengalaman gue di konsultan adalah di F&B bisnis itu sebaiknya food costing itu tidak lebih dari Selamat datang di UMKMologi bersama dengan Farid Rashidi dan gua Gifari. Kamu sedang menonton Talk Show Bicara Bisnis. Hari ini kita akan ngomongin soal bisnis yang sangat berkenaan dengan kita, yaitu bisnis kuliner. Oke, Far, lu tahu tentang bisnis kuliner sejauh mana, Far? Yang menurut lu penting di bisnis kuliner seperti apa? Gua itu termasuk orang yang cinta banget makan. Pokoknya dibandingkan kegiatan lain, gue adalah tukang makan lah. Jadi kalau soal bisnis kuliner yang sangat-sangat gue perhatikan adalah satu, udah pasti produknya. Terus yang kedua itu paling penting adalah lokasi di mana. Terus zaman sekarang 2021 segala sesuatu tuh ada di sosial media, udah gitu harus viral. Berarti promosi itu udah paling penting juga. Oke, jadi 3 poin itu yang menurut lu penting ya? Lumayan. Lu pernah dengar tentang food costing, Far? Food costing itu menghitung pengeluaran dan pemasukan dari bisnisnya atau? Kurang tepat sih ya sebenarnya ya. Oke. Jadi justru gue khawatirnya kalau cuman dengan yang lu anggap penting tadi tiga hal itu doang, lu bikin bisnis kuliner, lu bisa bermasalah nanti berjalannya. Sekarang mungkin gue mau jelasin sedikit tentang food costing ya. Oke. Jadi ada beda mendasar antara tukang makanan gerobak misalnya. Oke. Misalnya sama-sama produk yang sama deh, nasi goreng di gerobak dan nasi goreng di restoran ya. Iya, iya. Jadi kalau lu tanya ke pedagang nasi goreng di gerobakan, berapa untung per porsi, per piringnya, dia pasti nggak akan bisa jawab. Oke. Karena dia akan bilang, pokoknya saya subuh belanja misal 1 juta rupiah, lalu sore saya bisa bawa pulang uang 1,5 juta rupiah. Dia nggak pernah tahu berapa sebetulnya keuntungan per porsi nasi gorengnya. Yang di gerobak fokus untuk ngabisin bahan makanannya dia untuk hari itu. Betul, mungkin lebih tepatnya dia tidak tahu cara menghitungnya. Seberapa penting sih emang ya menghitung food costing itu? Emang pengaruh banget sama nantinya pendapatannya untuk dalam sebulan? Atau justru ini berpengaruh ke habit si orang yang berbisnisnya? Oke, kalau pertanyaannya seberapa penting, untuk level bisnis sangat penting dari pengalaman gue ya. Oke. Jadi gue balik lagi tadi, sedangkan kalau lu bertanya ke restoran yang menjual nasi goreng, dia pasti akan bisa dengan sangat tegas menjawab berapa keuntungan per porsi nasi goreng dia. Oke. Karena di level restoran ada yang disebut dengan food costing gitu. Jadi apa itu food costing? Sebenarnya food costing adalah sebuah formula untuk menghitung secara detail sebetulnya modal lu per porsi itu berapa rupiah. Oke. Gitu. Nah, ini perbedaan yang paling mendasarnya adalah bahwa yang dianggap sebagai harga modal itu hanya atas produk yang terjual. Gitu. Beda dengan tadi yang cara nasi goreng gerobakan, dia menganggap semua bahan baku yang dia beli di pagi hari itu sudah habis terjual. Gitu. Walaupun pas dia pulang malam hari itu masih ada sisanya. Jadi menurut gua perbedaan mendasarnya itu adalah yang satu bisa menghitung per porsi untuk setiap jenis produk yang akan dia sajikan. Beda dengan yang cuman berdagang ya. Oke, berarti ini kalau bisa gua sederhanakan, dia itu food costing fungsi pertamanya itu adalah bisa menguntungkan kita karena kita memperhitungkan pasti berapa keuntungan yang kita peroleh di dalam setiap porsi makanan yang kita jual. Betul. Nah, kalau dalam kita bicara dari sisi laporan keuangan, itu keuntungan kotor yang kita sebut. Nah, mungkin gue jelasin sedikit ya. Banyak orang nggak tahu bedanya antara keuntungan kotor dan keuntungan bersih. Itu yang disebut bruto neto itu bukan sih? Oke. Betul gitu. Jadi harga jual dikurangin harga modal, itu disebut keuntungan kotor. Harga jual taruhlah 10.000, ya, misalnya dikurangi harga modalnya 3.500, maka 6.500-nya itu keuntungan kotor. Itu masih keuntungan kotornya? Keuntungan kotor. Oke. Karena nanti keuntungan kotor itu digunakan buat mengcover biaya operasional. Kayak sewa, gaji karyawan, listrik, telepon.
baru menghasilkan keuntungan bersih. Makanya lu mention tadi Mas Farid kalau barangkali yang gerobakan atau yang mobile pun tidak terlalu memperhitungkan itu karena terkadang dia tidak perlu membayar sewanya. Betul. Dan mobile gitu. Jadi gerobaknya emang dia sudah miliki sebagai modal. Betul, dan kebanyakan dia berdagang sendiri, dirinya sendiri yang ngelakuin itu. Maka dia bisa menganggap semua keuntungan sudah bersih buat dia. Oke. Jadi fungsi pertama kenapa kita harus membuat food costing itu supaya kita tahu berapa keuntungan kotor kita untuk setiap porsi produk yang kita jual. Oke, nah harga modalnya itu kan tadi sendiri dikurangi, berarti secara nggak langsung kita bisa adjust dong berapa bahan makanan yang kita mau beli di awal hari atau awal minggu bisnis itu berjalan ya dengan menggunakan food costing. Betul, tapi sebenarnya harga yang akan kita sajikan di dalam food costing itu pasti berkaitan langsung dengan harga beli kita ke supplier atau ke supermarket ya. Gitu. Jadi kita mungkin belanja di pagi hari dengan target satu hari ini kita mau menjual berapa porsi, gitu. Lalu kita beli secara bulk, gitu. Tapi kita menghitung per porsinya. Jadi setiap porsi, misalnya kita jual satu porsi nasi goreng, satu piece burger misalnya, kita tahu persis berapa modalnya ketika kita melakukan food costing itu. Jadi memang semua berkenaannya ya namanya juga food costing ya, perhitungan dengan uang kas. Sebenarnya bisnis apapun sebetulnya meskipun yang gerobakan sekalipun, yang mobile, yang kecil maupun yang udah established ibaratnya yang udah besar, butuh ada perhitungan itulah. Benar. Cuman memang kalau kita bicara ke level usaha mikro ya, atau misalnya perorangan gitu, mungkin ini nggak terlalu signifikan buat mereka. Walaupun kalau pertanyaannya sebenarnya mereka perlu, ya perlu. Cuman yang tadi gue bilang, karena mereka masih dagang sendiri, mungkin gerobak punya sendiri gitu, sehingga mereka nggak terlalu fokus ke sana. Tapi untuk level bisnis, menurut gue ini wajib. Setiap pebisnis F&B ya, apalagi ketika mereka mau ekspansi ya, mereka wajib untuk menghitung food costingnya. Oke, siapapun yang sudah menonton saat ini kan pasti mempertimbangkan untuk memulai bisnisnya sendiri ya. Apakah ini berpengaruh kepada nilai atau tingkat penjualan mereka nantinya? Kalau pertanyaannya apakah food costing ngaruh sama tingkat penjualan? Enggak. Oke. Gitu. Tapi food costing ini yang tadi gue bilang ya, fungsi pertamanya adalah kita mengetahui laba kotor. Oke. Dari laba kotor itu kita jadi tahu berapa sebenarnya target penjualan yang sebaiknya kita capai. Gue ambil ilustrasi gini, Far. Misalnya lu punya biaya operasional nilainya 5 juta sebulan. Itu udah sewa, gaji, listrik segala macam ya. Itu biaya operasional ya. Definisi biaya operasional ini sebenarnya ada nggak ada penjualan, lu tetap harus bayar itu. Oke. Bahkan posisinya kita masih menganalisa, tapi kita memang udah harus set barnya di mana ya? Betul. Oke. Ini gue bicara bukan level gerobak ya. Misalnya Siap. level kios gitu, lu udah bayar sewa kios, lu udah nge-hire misalnya 1-2 kru outlet misalnya. Itu kan nggak ada penjualan, lu harus bayar itu. Oke, definisi biaya operasional tuh biaya tetap. Ada nggak ada penjualan, lu harus ngeluarin itu. Misal contoh 5 juta. Oke. Nah, ketika lo menghitung food costing, kita anggap lo cuma jualan satu menu nih, nasi goreng, biar gampang harga jualnya 10.000, harga modalnya 4.000 gitu. Jadi keuntungan kotor satu porsi nasi goreng adalah 6.000. Iya. Nah, ini kaitannya sama yang tadi lo tanyain. Ketika lo tahu biaya operasional lo 5 juta dan lo tahu keuntungan kotor lo per porsi 6.000 perak, maka lo tahu berapa target penjualan yang harus lo capai dalam 1 bulan. Gitu. Untuk sekedar menutupi si 5 juta ya. Cara gampang ya tinggal lo bagi 5 juta bagi 6.000. Oke. Itulah jumlah porsi nasi goreng yang harus lo capai dalam 1 bulan penjualan. Gitu. Jadi kalau lo bilang berhubungan langsung nggak food costing dan penjualan? Nggak. Tapi itu hubungannya. Oke. Gitu. Baik, anggaplah gue akan memulai sebuah bisnis kuliner nasi goreng. Untuk memulai, tadi ada beberapa aspek yang lu jelaskan ya Mas Farid nih. Untuk memulai si pendataan, untuk memulai sistem food costing ini, gue mau aplikasikannya pertama-tama harus di mana? Oke. Ini based on pengalaman gue. Siap. Dulu gue bikin restoran maupun ketika gue juga ngedampingin klien-klien perusahaan konsultan gue untuk memulai bisnis restoran ya. Itu biasanya mereka yang harus lakukan miliki pertama adalah timbangan digital. Oke. Mungkin gampangnya gue ambil contoh ke misalnya kita mau coba jualan burger ya. Tuh, ini timbangan digitalnya nggak literal kan? Ini sebuah teknik apa sistem apa teori? Ini beneran timbangan digital. Memang harus punya si timbangan itu ya? Memang timbangan digital. Oke.
gitu. Makanya kalau lu datang ke misalnya bisnis F&B kayak coffee shop atau apa segala macam ya, mereka tetap pasti ada timbangan digital di bar atau kitchen areanya mereka. Betul, oke. Gitu. Nah, jadi pertama lu harus punya timbangan digital untuk menghitung gramasi. Masalahnya ketika tadi gua ambil contoh burger ya. Untuk burger bandnya, roti burgernya, lu bisa langsung menghitung berapa harga modalnya. Karena lu beli dari supplier kalau nggak salah satu plastik tuh isinya 5 set ya, 5 tumpuk atas bawah. Iya, iya. Misalnya 10.000, ada 5 set, maka satu setnya tuh 2.000 rupiah. Cuman dalam bisnis F&B tuh cukup banyak ingredients yang nggak bisa lu ukur per porsi. Dalam hal burger ini contohnya adalah lu kalau ke supermarket, lu harus beli misalnya daging giling 1 kilo misalnya. Betul. Nah, lu tinggal tentuin lu mau bikin burger dengan size berapa satu burgernya. Misalnya taruhlah 100 gram daging. Betul. Maka dari 1 kilo itu bisa jadi 10 porsi burger. Oke. Nah, nanti di food costing ini biasanya gampang kok. Lu tinggal pakai Excel gitu ya. Sehingga misalnya 1000 gram daging itu harganya 100.000, maka 1 gramnya itu 100 perak. Iya. Nih gue nggak pakai kalkulator, jadi kalau agak salah maklumin aja ya. Gak ada masalah. Namun yang pertanyaan besar gua adalah karena awalnya gue berpikir bahwa kita beli bannya, kita hitungnya pas perbelinya itu bahwa kita beli 10 set ban, ya udah kita hitung harga totalnya. Dagingnya pun 1 kilo, ya kita hitung harga daging 1 kilonya. Ini berarti lo mengatakan maksudnya per porsi ban atas, bawah, daging dan isiannya itu gua harus kalkulasi semua. Iya. Itulah tadi di awal yang gue ceritakan bedanya dagang sama bisnis. Oke. Kalau lo cuma dagang burger, lo Siap. nggak perlu ngitung itu. Tapi kalau lo mau berbisnis burger, Ya. lo bikin resto atau lo ekspansi bikin outlet kedua, ketiga, keempat, lo harus ngelakuin ini. Bayangkan kalau misalnya segala jenis lini mau itu berdagang ataupun dikategorikan sebagai bisnis, kita melakukan perhitungan ini berarti sistemnya udah jadi, terus arahannya yang menguntungkan terus ya. Betul. Jadi gue balik lagi ke contoh burger tadi. Ketika lo beli 1000 gram harga 100.000, maka per gramnya harganya 100 perak. Maka ketika satu porsi lo butuh 100 gram, maka sebetulnya itu harganya 10.000 untuk satu porsi burgernya. Oke. Jadi dagingnya 10.000 ditambah rotinya 2.000 gitu. Maka sebetulnya harga modal lu satu burger seandainya nggak ada Isinya. bahan yang lain ya, cuman roti dan dagingnya, itu adalah 12.000 rupiah. Nah, itulah food costing. Jadi ketika lu menjual harga misalnya 18.000, 20.000 rupiah harga jualnya, lu tahu bahwa modal per porsi burger itu adalah 12.000 rupiah. Gitu. Itu yang gue maksud food costing. Sehingga ketika lu contoh jual 20.000, lu tahu untung kotor per porsi burger adalah 8.000 perak. Baiklah, berarti setiap bahan baku yang digunakan untuk bisnis kuliner apapun perlu diperhitungkan masing-masing detailnya. Itu basicnya dari teknik food costing seperti itu, Mas Farid. Betul. Lu harus menghitung bahkan sampai satuan terkecil seperti mungkin kecap, garam gitu. Jadi ada idiom yang berlaku umum dalam membuat food costing di bisnis F&B. Kalau timbangan lu nggak gerak, lu anggap tuh 0,2 gram. Itu pun harus diperhitungkan. Ya. Jadi gue contohin ya. Dulu gue pas coba bikin bisnis burger, itu gue beli daging giling di supermarket, gue bikin roti, gue ada satu kompor, terus gue taruh timbangan digital. Oke. Nah, gimana caranya gue menentukan apakah burger gue mau 80 gram, 60 gram, 100 gram? Gue benchmarking. Apa itu benchmarking? Benchmarking itu adalah gue mencontoh dari pelaku bisnis yang sudah ada. Oke. Misalnya apakah gue mencontoh burger di brand A yang sebetulnya tipis banget gitu, atau gue mau nyontoh burger di brand B yang burgernya tebal banget gitu. Oh, disesuaikan dulu dengan karakter brand burger kita mau seperti apa ya? Oke. Lalu daging itu gue ambil, gue campur telur. Nah, daging itu gue ambil, itu gue jatohin ke sebuah wadah yang gue taruh di atas timbangan digital. Ini agak teknis, tapi triknya jangan sampai wadah itu ikut tertimbang. Makanya timbangan digital itu bisa nge-nolin walaupun ada wadah di atasnya. Iya. Jadi lu taruh dulu wadahnya misalnya 0,5 gram, lu reset jadi 0. Lu taruh dagingnya. Gak mungkin tangan lu cukup jeli langsung mengambil sebesar 100 gram. Lu ambil, lu lihat timbangannya, kelebihan nih 120, lu ambil, oh masih 110, lu ambil sampai 100 gram. Udah, lu tuangin telur. Oke. Dengan penambahan telur bertambah berapa tuh dari 100 gram? Oke, itu yang harus diperhatikan Itu juga. dicatat juga.
Karena telur tuh ada harganya. Tapi pertanyaannya mungkin dalam bisnis itu bukan sesuatu yang efisien ketika lu beli telur tuh per butir. Oh enggak dong pasti. Ya, Pasti belinya per karton-karton gede, iya, bukan karton, per karton lah. kerat ya Pak, Iya. kotak-kotak besar Mungkin itu. hitungannya per kilo. Kalau lu beli per kilo kadang bisa mungkin contoh 8 butir, bisa mungkin contoh 7 butir gitu. Lu tetap harus menghitung sebetulnya ketika satu porsi itu butuh 1 butir telur, berapa harga 1 butir telurnya. Gitu. Jadi itu caranya. Ntar lu catat di kertas tuh. Ternyata pas lu cobain, oh ininya kurang, dagingnya kurang banyak. Oh, secara komposisi ternyata kita nggak bisa hanya menggunakan satu karena telur itu daging misalnya. itu secara teknis dia akan menyusut ketika ketika digoreng, gitu. Ntar lu revisi lagi sampai ketemu ukuran yang pas, yang lu pede untuk ngejual ke customer lu. Disitulah catatan food costing itu final. Oke, kalau gua balik seperti ini gimana? Gua mau buat burger dengan karakter tertentu, dengan resep tertentu yang memang gua sudah persiapkan. Gua sudah diskusikan bersama mungkin kalau gua ada partner atau gua punya rekanan yang ngasih masukan. Lalu setelah jadi resepnya, itu yang gua timbang. Itu boleh juga. Jadi untuk bannya udah aman, sayur-sayuran masih nanti. Dagingnya dulu gua sempurnakan, komposisinya gua maunya seperti ini. Lalu apakah boleh gue mulai prosesnya langsung dari tengah, terus yang lain ikutan di dalam food costing? Oke. Masalahnya gini Far, kalau cara lu ngelakuin kayak gitu, lu ketemu lu resepnya, tapi lu nggak nge-record, ntar bisa aja ketika lu mau mengulang, lu lupa takarannya. Itulah kenapa lu harus mencatat setiap langkah percobaan lu untuk menentukan formula yang paling pas. Oke. Gitu. Langkah awal memang yang paling ribet dan berat ya biasanya Mas ya. Gitu. Jadi emang lu harus nyiapin timbangan digital, banyak kok. Ada yang bilang kalau mau presisi merek Jerman. Oke. Gitu, secara ininya ya, kualitasnya dan dia nampilin beratnya. Nah, kenapa yang kedua nih, selain lu tahu untung kotornya, kenapa itu menjadi penting? Ini juga mungkin perbedaan mendasar antara dagang dengan bisnis ya. Di bisnis itu pasti dilakuin yang namanya inventory control. Inventory itu persediaan bahan baku lah. Lu harus ketika lu beli ke supplier itu, sebetulnya bahan baku itu tidak langsung habis. Kalau kita bicara bahasa teknis sedikit, itu masuk ke dalam kelompok persediaan. Sampai dia diolah untuk kemudian dijual. Oke. Nah, inilah bedanya dengan dagang. Di dagang itu, dia menganggap setiap yang sudah dia belanjakan itu habis terpakai. Walaupun kenyataannya ternyata masih ada sisa. Karena mungkin dia nggak terjual habis porsinya. Ya. Gitu, jadi fungsi keduanya kenapa kita harus punya food costing adalah kontrol persediaan. Oke. Si barang yang tersisa ini digunakan atau tidak digunakan tapi sudah termasuk di dalam list perhitungan ya. Betul, tapi tidak diperhitungkan di food costing keluar ya. Dia diperhitungkan di stok persediaan. Oke. Mungkin lu pernah dengar istilah stock of none ya. Jadi misalnya F&B business tuh secara periodically entah mingguan tapi pastinya itu akhir bulan dia menghitung di gudang gitu. Sisa stoknya dia berapa sih? Nah, untuk daging berapa, untuk telur berapa, ntar dicocokin sama dari sisa stok berdasarkan laporan penjualan. Gitu, itu harusnya match ataupun selisih paling mungkin cuma 4% sampai 5% toleransinya. Bahan baku yang tersisa itu bisa dimanfaatkan lagi atau biasanya terhitung sebagai yang tidak dapat digunakan karena di luar dari food costing? Itu pasti akan kita bisa gunain lagi ya, karena itu memang belum terjual aja. Oke. Lain kalau ternyata umur bahan baku itu pendek ya. Jadi dia bisa rusak atau dia bisa basi. Karena dalam bisnis F&B itu mengelola persediaan sangat penting. Karena nggak semua persediaan bahan baku itu bisa tahan dalam waktu yang cukup lama. Oke, perhitungan menggunakan food costing di pintu masuknya ini adalah perhitungan di dalam bahan bakunya, lalu detail masing-masing itemnya yang akan kita gunakan untuk berbisnis. Lalu setelah itu apa? Setelah produk. Oke, setelah si produk utamanya ya, bahan bakunya, baru kita bisa memasukkan yang namanya overhead. Nah, apa itu? Overhead ini apa sih konsepnya? Overhead itu sebetulnya kebanyakan F&B bisnis itu memasukkan prorata atau porsi, misalnya gaji karyawan, biaya listrik, biaya gas, atau mungkin sewa. Misalnya dia ada sewa tempat atau segala macam ke dalam komponen harga modal si bahan baku. Cuman karena sulit menghitung sekarang gini, gue tanya sama lu, emang lu bisa ngitung berapa rupiah gas yang lu keluarin memasak satu porsi?
nggak akan bisa. Kalau gua mau maksa nih Mas Farid, satu tangki gas yang nilainya 16,1 kilogram, lalu perhitungan waktu selama digunakan ya nggak, gue nyerah. Ya. Sorry, gue bercanda itu. Makanya biasanya kita pakai persentase. Oke. Jadi gua runut lagi setelah kita ketemu, misalnya contoh burger tadi ya, 10.000 untuk dagingnya, 2.000 buat rotinya, terus kita tambahin lah misalnya overhead 5%. Overhead ini boleh nggak kalau gua samakan dengan kelebihannya atau safety beltnya? Betul, safety-nya. Oke. Jadi kita masukin tambahan cost lagi si 5% ya. Jadi misalnya kalau tadi 12.000 berarti 600 perak kira-kira. Sehingga ketemulah 12.600. Gitu. Nah, baru dari situ bisa kita masukin biaya packaging. Nah, packaging ini sama kayak roti di burger tadi. Lu bisa tahu persis harga per satu packaging itu berapa. Karena kalau lu beli ke supplier tuh ada hitungannya, lu mau 1.000 piece kotak nasi atau segala macam tuh jelas lah. Kemungkinan juga harganya nggak absolut ya, karena kalau kita beli banyakan kan bulk gitu kan bisa lebih murah ya. Betul. Sehingga ketemulah total harga modal untuk satu produk yang akan lu jual. Wow. Gitu. Setelah food costing dari produk, lalu ke internal management, lalu ke operational ya, baru kita bisa menentukan kira-kira kita mau berjualan sejauh apa, alias target penjualan dong. Betul. Nah, gimana cara nentuin harga jual? Ini ada beberapa cara ya. Ada yang si business owner mematok margin minimal. Baik. Misalnya harga 12 tadi, misalnya 12.600 lah atau 13.000 kita gampangin ya. Kita pengen 30% dari modal. Ada yang seperti itu. Oke. Tapi di F&B ini, dari pengalaman gue ya, akhirnya kita melihat dari market price untuk barang yang sama dengan size, misalnya resto yang sama, rata-rata dia jual berapa, harga jual di pasaran gitu. Karena kita nggak mungkin juga ngejual dengan harga di atas rata-rata untuk barang yang sebetulnya orang bisa ngedapetin itu di resto yang lain dengan harga lebih murah. Jadi pasti ada pertimbangan setelah harga kompetitor berapa sih, harga rata-rata di pasar berapa sih untuk produk seperti ini. Atau tadi yang kedua, kita mau margin berapa. Nah, masalah pengalaman gue di konsultan adalah di F&B bisnis itu sebaiknya food costing itu tidak lebih dari 30-35%. 30 sampai dengan 35%. Artinya kalau lu ngejual nasi goreng seharga Rp10.000, iya, sebaiknya ingredients-nya harga modalnya tidak lebih dari 3.000 perak sampai 3.500 perak. Oh, oke. Gitu. Berarti mengambil keuntungannya sebenarnya ya dari si 70 atau 65% itu. Betul, karena 65% itulah yang kita harapkan bisa mengcover biaya operasional kita tadi. Oke, itu adalah minimum percentage. Itu yang berlaku umum ya. Kalau dalam dunia F&B. seandainya kan saya pernah beberapa kali nih ya melihat bahwa ada bisnis-bisnis yang bahasanya itu adalah ambil untungnya dikit aja gitu. Oke. Itu gimana? Maka dia pasti mewajibkan kuantiti penjualannya sangat gede, sangat masif. Oke. Jadi fokusnya di kuantiti ya kalau itu ya. Kalau misalnya emang dia mau naruh marginnya cukup tipis ya. Ini di luar dari pembicaraan kualitas karena namanya di bisnis kuliner kan selera orang bisa beda-beda ya. Betul. Ya, itu makanya tantangannya di bisnis F&B ya. Lu nggak bisa cukup idealis, sangat cukup bangga dengan rasa produk lu yang enak. Karena untuk membuat bisnis F&B yang sustain, yang berkelanjutan dan menguntungkan, enak aja nggak cukup. Apalagi enak masalah lidah ya. Enak buat gue kan belum tentu enak buat lu. Makanya bisnis kuliner kan trikinya di situ. Nah, sekarang kalau ngomongin food costing seakan-akan ini adalah teori yang sederhana tapi belum tentu semua orang aplikasiin. Dan kalau berdasarkan penjelasan lo tadi adalah Mas Farid, intinya ngitung aja. Intinya berkalkulasi dan jangan bermain bisnis, tapi memang serius mendalami dan mengerjakan bisnisnya kan? Betul. Karena lu harus tahu benar produk yang lu jual. Karena nggak menutup kemungkinan di tengah jalan, lu menggantikan produk lu dengan produk komplementer yang lain. Misalnya contoh, untuk membuat satu kopi, lu saat ini menggunakan fresh milk jenis A, misalnya. Tapi ternyata cost-nya ketinggian. Di tengah jalan bisa aja lu berpikir untuk mengganti fresh milk tadi dengan brand B. Oke. Lalu lu ngelakuin test drink namanya. Jadi ada test food, ada test drink tuh biasanya tuh bikin for free ya, karena ini bukan karena ada yang mesen gitu ya. Iya, kita harus ngerelain sejumlah modal bahan baku kita. Iya, tes lah, eksperimen kan. Terus kita owner atau mungkin beberapa kerabat disuruh cobain, enak nggak rasanya segala macam gitu. Itu bisa jadi ternyata kita nggak ada masalah menggunakan produk komplementer tadi.
Oke. Padahal secara keuangan itu cukup signifikan nurunin cost. Nah, kalau lu nggak punya food costing, lu nggak akan pernah punya strategical seperti ini gitu. Sekarang make sense di gua Mas Farid kalau brand-brand dari luar yang ada di Indonesia ataupun di negara-negara yang Asia, kalau dia asalnya dari barat, itu mereka membuat menu yang menyesuaikan dengan negaranya. Apa itu karena mereka mempertimbangkan food costing? Betul. Jadi selain mempertimbangkan food costing, pasti mereka mempertimbangkan dengan sales ya. Itulah beberapa brand kayak misalnya ada fried chicken yang di negara asalnya cuma menjual jenis itu, masuk ke sini disesuaikan dengan lidah kita gitu. Iya. Kirain karena emang hanya menyesuaikan biar populer gitu, karena dengan lidah, dengan rasa dan selera kan. Tapi itu ternyata menggunakan ilmu food costing juga. Oh iya, apalagi untuk bisnis besar ya. Food costing, kontrol di operation itu pasti menjadi hal yang penting banget bagi mereka gitu. Oke, lu kan running consultant service nih Mas Farid Ya. nih kan. Jadi kalau berdasarkan klien-klien yang under lu aja, seberapa berdampaknya? Mungkin ada yang sebelumnya tidak mengaplikasikan food costing dan sekarang sudah. Sejauh apa akhirnya perkembangannya untuk mereka sendiri? Khususnya kalau saat ini kondisi kan lagi pandemi ya. Nah, kalau lu bicara sejauh apa, itu signifikan banget ya. Karena dalam momen pandemi ini, semua bisnis itu pakai defense mode gitu. Jadi mereka semuanya bertahan. Survivalist ya semuanya Iya. jadinya ya Kak. Ngurangin pekerjanya, ngurangin produk-produk yang dipajang di restoran konvensionalnya dan beralih ke online. Betul. Nah, trikinya gini. Ada hal-hal tertentu yang lu nggak bisa ngelakuin penghematan di situ. Karena ketika lu ngelakuin penghematan di situ, rasa menu lu bisa berubah. Misalnya contoh ya, nasi goreng nih, kita nggak usah pakai kecap deh, supaya nggak keluar kos kecap. Nggak mungkin. Jauh dong. Itu bukan nasi goreng. Bisa ambil cabai atau bawangnya aja kali Mas Farid. Kenapa lu ngambil contohnya kecap? Nasi gorengnya dari yang Indonesia berubah jadi Chinese food. Iya makanya. Jadi ada hal-hal yang nggak bisa lu cut. Sedangkan di masa pandemi ini misalnya gini, yaudah kita cut karyawan deh. Oke. Lagi pandemi. Nah, itu terus gimana? yang bikin siapa? Yang masak siapa? Ketika misalnya head cook lu atau chef lu cut. Misalnya kalau waiters bisa nggak? Bisa. Yang bersihin cook aja deh. Iya. Orang chefnya aja ikut bersihin. Ya mungkin Iya, bisa iya. aja. Iya, iya. Tapi kalau kita bicara balik ke food costing ya, misal contoh kecap tadi ya, kita pakai kecap merek A mahal nih sekarang pandemi. Yang tadi gue bilang, akhirnya manajemen tuh bisa discuss. Akhirnya kita bisa nggak pakai produk kecap lain yang secara cost lebih murah, secara harga tidak terlalu merubah rasa secara keseluruhan. Oke. Dan itu banyak banget yang akhirnya mengambil langkah itu khususnya di momen pandemi ya. Karena apalagi kalau misalnya kita bicara soal produk seperti bumbunya, sebenarnya kita juga bisa formulasi sendiri kan. Betul. Lagi F&B ya, lu nggak bisa ngilangin 1-2 bumbu ketika market lu udah nyaman dan suka dengan rasa Iya, itu. iya. Yang bisa lu lakuin untuk menghemat cost cuman mencari produk pengganti aja. Kecuali yang senjatanya nggak di produknya, mungkin senjatanya adalah venue-nya Bisa atau jadi. hype-nya yang sedang terjadi karena produk baru. Betul, Ya kan? Jadi food costing pun memang jauh lebih tinggi nilai pertimbangannya dibandingkan kita harus mikirin tadi yang kayak gue bilang ya, produknya sendiri secara rasa, terus lokasi di mana kita naruh bisnis kuliner kita, terus promosi atau sosial media ya. Menurut gue sih itu penting juga, Far. Jadi kalau kita bicara bisnis F&B ya, misalnya lu bilang lokasi penting nggak sekarang? Bisa iya, bisa nggak. Karena sekarang mungkin orang udah switch mesen lewat ojek online ya, lewat aplikasi gitu. Jadi apakah harus lokasi di tempat yang sangat strategis? Kalau di konsultan gue ngelihat ini udah terjadi shifting. Karena mungkin lokasi di dalam mall, di tempat strategis itu biaya sewanya tinggi banget. Iya. Dan gue harus bilang, gue 11 tahun ngerunning bisnis konsultan ini, kebanyakan F&B bisnis mati itu karena operational cost-nya tinggi. Operational cost tinggi itu cuma dari 2 hal, kalau nggak sewa, gaji karyawan. Gitu. Tapi dengan zaman kayak sekarang orang bisa mesen via ojek online dari rumah segala macam, maka yang mereka cari adalah keterdekatan lokasi mereka dengan si pembeli. Kiosnya nggak gede, nggak di lokasi strategis. Mungkin kalau lu datang visit ke sana langsung, apaan sih kotor banget nih tempat gitu. Mungkin ya. Tapi Paham sih gue, karena tapi lu paham sih. pesen via ojol gitu, lu nggak pernah tahu. Lu tahu-tahu Iya. datang ke rumah lu sudah dengan makanan yang emang lu expect untuk lu makan aja. Banyak kok sekarang bisnis-bisnis F&B yang gue di luar dugaan lokasinya
Tapi ya dari namanya, dari orang yang mesen-mesen di sekitar gue yang begitu banyaknya, ternyata laku-laku aja gitu. Yang penting balik lagi adalah food costingnya. Gimana? Lo yang nonton saat ini, apakah kepala lu ngebul? Karena ini adalah informasi baru buat lo. Gak apa-apa, lo gak sendirian. Jadi Mas Farid, bantuin kita dong pokoknya. Yang mau aplikasikan ini kepada bisnis kuliner kita, boleh kasih pointers utama why food costing? Oke, ini balik lagi kayak yang gue bilang, kalau lu cuman mau dagang kuliner, lu nggak perlu ngelakuin ini. Cuman efeknya mungkin lu sulit berkembang. Tapi kalau lu mau bisnis resto lu, F&B lu berkembang, lu harus ngelakuin food costing. Kenapa? Karena tadi pertama, lu tahu untung kotor per porsi lu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena lu tahu untung kotor per porsi lu tahu harus ngeset target penjualan berapa setiap bulannya. Paling nggak untuk menutupi biaya operasional lu dalam 1 bulan. Dan yang ketiga adalah masalah kontrol inventory persediaan. Jangan sampai lu ngalamin apa yang banyak dialamin pebisnis F&B karena nggak ngelakuin kontrol inventory, akhirnya persediaan lu banyak dibawa kabur oleh karyawan lu sendiri. Gitu. Gua rasa gitu, Far. Oke, kalau gitu silakan tulis di komen sedang ngejalanin bisnis apa lo kali ini atau berencana mau punya bisnis apa, sekaligus kasih tahu topik bisnis apa yang kita mau bicarakan secara spesifik on the next video. Terima kasih sudah menonton UMKMology Talk Show Bicara Bisnis.